Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Kita langsung mulai aja. Dari yang paling pertama, aku akan bahas dulu terkait perasaan kamu, Pisces, terhadap dia. Kita bahas dari sana dulu gitu ya. So, aku langsung mulai saja. Aku shuffle dulu ya, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Pisces, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya kartu Two of Wands sebagai bottom of the deck-nya. Kita juga punya kartu Page of Wands. Kita punya Two of Pentacles. Dan yang terakhir kita punya kartu The Devil gitu ya. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Pisces. Gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Aku bisa melihat sebenarnya Pisces, kamu masih mempunyai perasaan sayang dan cinta terhadap dia gitu ya. Kamu masih sayang, kamu masih cinta kepada dia. Hanya saja perasaan kamu nggak stabil, terus berputar. Ada kalanya perasaan kamu terbilang kuat, tapi ada juga kalanya perasaan kamu terbilang lemah, agak melemah gitu. Kalau sekarang lagi kuat, perasaannya ntar bisa melemah. Ntar melemah bisa kuat lagi gitu. Terus berputar, belum ada kestabilan gitu ya, masih tidak stabil. Dikarenakan aku melihat ada hal-hal menjadi pertimbangan kamu, Pisces. Oke, aku sayang sih sama dia, tapi begini, tapi begitu. Ada tapinya, ada pertimbangannya gitu ya. Kita punya 2 kartu Two di sini. Two of Wands dan Two of Pentacles, di mana kedua kartu ini sama-sama kurang lebih membicarakan tentang ada ketidakstabilan, pergumulan. Walaupun memang nggak stabil, tapi kamu sejauh ini masih mempertahankan perasaan, masih mempertahankan hubungan gitu, walaupun nggak stabil gitu ya. Kamu memilih untuk ya udah deh nggak apa-apa walaupun belum stabil, tapi jalani aja dulu, pertahanin aja dulu, sambil dijalanin, sambil kamu meyakini diri kamu sendiri, sambil kamu menstabilkan kondisi perasaan kamu gitu ya. Apapun yang menjadi pertimbangan kamu, apapun yang membuat kamu bergumul, aku melihat ini cukup sulit gitu karena kita punya kartu Page of Wands. Page of Wands ini adalah kartu tentang pencarian solusi. Pencarian solusi untuk suatu kondisi yang sangat rumit gitu. Kenapa aku bilang rumit? Kalau kamu lihat ilustrasinya gitu ya, di backgroundnya ini, kamu lihat aja ini gersang banget gitu. Artinya tuh emang udah buntu banget, ibaratnya tuh udah buntu banget gitu loh. Apapun permasalahannya, apapun yang menjadi pertimbangan kamu, emang sebuntu itu masalahnya, tapi kamu masih berusaha untuk mencari solusinya, untuk meyakinkan diri kamu. Itulah kenapa kamu masih bertahan gitu. Kalau emang kamu udah capek gitu ya, kalau kamu udah nggak mau lagi ya tinggal mundur aja, tapi kamu masih mempertimbangkan, masih ada usaha untuk meyakinkan diri kamu, baiknya gimana menanggapi hubungan ini, apakah benar-benar mundur, atau kamu masih mau bertahan dan berjuang. Kalau emang harus berjuang apa alasannya, lalu kenapa, lalu harus gimana. Kalau mundur kenapa, lalu harus gimana. Kamu penuh pertimbangan gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, um, isunya possible adalah ada orang lain Pisces antara kamu dengan dia. Artinya antara kamu yang dealing dengan orang lain atau dia
yang dealing dengan orang lain gitu, karena kita punya kartu Two of Wands dan kita juga punya kartu Two of Pentacles gitu ya, sama-sama ada dua gitu. Satunya pegang ini gitu ya, satunya memegang ini, tapi di belakangnya sebenarnya ada tongkat lain, dalam artinya ada orang lain gitu ya. Dan Two of Pentacles juga memegang dua pilihan gitu. Jadi kalau misalnya sama si A lagi nggak bagus, dia sama B lagi bagus. Begitu sebaliknya, kalau sama B lagi nggak bagus, sama A bagus gitu. Jadi emang possible erat kaitannya dengan adanya pihak ketiga di sini. Nggak mesti, ini general reading gitu ya. Permasalahan bisa apa aja, cuman aku menyampaikan informasi yang dominan gitu ya. Nah, untuk beberapa lainnya dari Pisces, jadi kan aku tadi bilang antara kamu yang punya orang lain atau dia yang punya orang lain. Nah, untuk beberapa lainnya, sepertinya kalian hubungan kamu dengan dia adalah hubungan ketiganya gitu. Jadi misalnya dia udah punya yang lain, dia udah pacaran nih sama yang lain duluan, tapi tiba-tiba hadir kamu, atau sebaliknya uh, kamu udah pacaran sama siapa duluan, tiba-tiba hadir dia gitu. Tapi intinya di sini ada beberapa dari kalian yang sepertinya hubungan kalian adalah hubungan ketiganya gitu ya. Aku ingin menyampaikan bahwa aku tidak ada maksud untuk menghakimi atau menjelek-jelekkan siapapun atau apapun permasalahannya. Aku bukan tempat aku, bukan hak aku untuk menghakimi atau menjelek-jelekkan. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan, gitu ya. Intinya di sini permasalahan kalian erat dengan adanya pihak ketiga, gitu ya, antara kamu yang mempunyai orang lain, dia yang mempunyai orang lain, atau hubungan kalian merupakan hubungan ketiga, gitu ya. Oke, tapi apapun permasalahannya, kalian masih mau mencari solusinya. Kalian masih mau mencari penyelesaiannya supaya hubungan bisa berkembang gitu ya. Kenapa masih mau dicari penyelesaiannya? Kenapa masih mau diperjuangkan pembenahannya? Karena walaupun sebenarnya permasalahan ini cukup bikin kamu emosi, Pisces, tapi kamu masih berusaha sabar. Kamu nggak mau kalau kamu termakan emosi, ntar malah kamu mengambil keputusan atau melakukan hal-hal yang kamu sesali gitu. Jadi aku bisa melihat kamu emosi banget sebenarnya. Kamu kesel banget, kamu greget banget dengan apapun yang menjadi permasalahan di sini, dengan dia, dengan situasi. Tapi aku masih bisa melihat kamu masih berusaha um, berusaha menetralkan pikiran kamu, berusaha menetralkan emosi dan ego kamu supaya kamu bisa mempertimbangkan secara jernih, secara matang gitu ya. So Pisces, untuk poin selanjutnya aku akan bacakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa gitu ya. So let's see. Terima kasih alam semesta. Sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Pisces, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Pisces, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? 3 kartu teratas beserta 1 kartu bottom of the deck. Terima kasih, alam semesta. Oke, kita punya kartu Eight of Cups sebagai bottom of the deck. Kita juga punya Ace of Swords. Kita punya Four of Cups. Dan kita punya The Emperor, gitu ya. Terima kasih, alam semesta. So, Pisces, apakah dia masih sayang sama kamu? Apakah dia ada perasaan terhadap kamu? Ada, tapi dilema. Dilema antara apakah sebaiknya dia move on atau dia memperjuangkan. Dilema antara memilih kamu atau yang lain gitu. Untuk beberapa dari kamu, kalau dia adalah pihak yang mempunyai orang lain, possible orang lain ini adalah orang dari masa lalunya.
entah mantan pacar kah, atau mantan gebetan, mantan PDKT, pastinya bukan orang baru gitu ya. Orang yang pernah dia suka atau yang pernah berhubungan sama dia sebelumnya, terlepas dari apapun statusnya, pasti lo bukan orang baru gitu ya. Untuk kebanyakan kalian, skenario seperti itu gitu ya. Dimana sebenarnya dia masih ada perasaan sama kamu. Dia mau memberikan kejelasan. Dia mau memprioritaskan kamu. Apalagi kalau misalnya emang ada orang lain gitu ya. Dia mau memprioritaskan kamu. Cuman pada akhirnya karena dianya masih dilema antara dua orang, dianya masih dilema antara memperjuangkan atau move on, dia jadi jenuh sendiri, dia jadi stagnan sendiri, dia makin bingung sendiri, mau perjuangin kamu, tapi ya situasi masih sulit. Possible kalau emang dia dealing dengan orang lain, possible orang lain ini masih suka hubungin dia, masih suka kontak-kontakin dia, sampai dia bingung sendiri balesinnya gimana gitu. Ada isu di sana gitu ya, sehingga dia memilih untuk berserah. Berserah itu bukan menyerah, bukan berpasrah gitu ya, tapi dia memilih untuk let it flow, dia memilih untuk jalani aja dulu deh gitu, ntar ke depannya gimana belakangan dah, gue milih Pisces kah atau gue milih yang lain kah, ya udah belakangan dulu, yang penting gue jalani aja dulu sebagaimana mestinya. Kalau sekarang gue ngerasa tepat nih sikonnya untuk gue ngobrol sama Pisces, ya udah gue akan ngobrol sama Pisces. Tapi kalau misal gue sekarang ngerasa sikonnya bagusnya gue sendiri dulu, gue menyendiri dulu, gue nggak mau banyak ngobrol dulu, atau gue memilih untuk sama yang lain dulu, ya udah gue akan lakukan itu. Gue akan agak memberi batasan kepada Pisces gitu. Dia menyesuaikan perlakuan dia terhadap kamu, terhadap hubungan kalian sesuai situasi dan kondisinya gitu ya. Karena kita juga punya kartu The Emperor di sini. The Emperor ini berbicara tentang dia berusaha be present gitu. Dia berusaha untuk fokus ke sekarang ini, ke apa yang bisa dia lakukan sekarang ini, ke apa yang bisa dia maksimalkan sekarang ini. Dia berusaha untuk tidak fokus ke masalahnya aja. Dia berusaha untuk tidak fokus kepada pergumulannya, ke dilemanya, tapi dia berfokus ke oke, gue emang lagi dilema, gue lagi stagnan, gue lagi jenuh, tapi sekarang ini daripada gue berlarut-larut dalam permasalahan, gue bisa ngapain? Nah, itu yang dia fokuskan sekarang ini gitu ya. Dia berusaha realistis. Apakah dia mau memprioritaskan kamu? Mau. Ada Ace of Swords. Kalau emang readingan kamu, kalau emang situasinya dia itu emang ada orang lain gitu ya, dia sebenarnya mau dia mau memprioritaskan kamu, dia mau memberi kamu kepastian, kejelasan gitu ya. Apapun status kamu, dia mau meresmikan kamu, dia mau memberi kamu rasa pasti, rasa aman, security gitu ya. Tapi ya karena basically sikonnya lagi gak memungkinkan gitu ya, makanya ya dia belum ada action yang intensif sampai sekarang, belum ada action yang intens atau yang aktif banget terhadap kamu gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak resonate dengan adanya hubungan pihak ketiga atau ada yang orang lain gitu ya, kalau misalnya dari si dia tidak ada orang lain gitu ya, possible kenapa dia jenuh di sini ya, karena emang aku melihat dia belum move on dari traumanya, bukan dari orangnya ya. Kalau dari orangnya dia pasti belum move on. Kalau kamu nggak resonate dengan masalah pihak ketiga, kalau kamu tidak resonate dengan dia ada orang ketiga atau orang lain gitu ya, possible dia ada trauma pada um, lukanya, bukan pada orangnya. Dia belum move on dari trauma ini, dia belum move on dari luka ini gitu. Aku sayang sih sama Pisces, tapi aku tuh dulu pernah dikecewakan seperti ini. Aku ada trauma ini, pada akhirnya trauma ini menghambat aku untuk bergerak kepada Pisces gitu ya. Balik lagi, ini general reading. Ambil informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan gitu ya. So, Pisces, aku akan ambilkan saran untuk kamu terkait bagaimana menanggapi hubungan dengan dia gitu ya. So, let's see. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Pisces, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Satu kartu teratas. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta.
Kita punya kartu have confidence in your creations. Trust in the power of God's creativity which is being manifested through you gitu ya. Oke. Have confidence gitu. Tadi aku bilang kamu ada pergumulan. Sayang sih, tapi gini, tapi gitu. Ada keraguan, ada kebimbangan gitu. Nah, kamu diminta untuk percaya diri aja, percaya, trust, optimis pada hubungan kalian gitu. Oke, memang mungkin banyak sekali permasalahan terkait pihak ketiga di sini gitu. Dan aku paham perasaannya kalau misalnya kamu merasa diduakan, merasa tidak diprioritaskan gitu. Tapi dengan kartu have confidence in your creations, ini adalah konfirmasi bahwa banyak dari kalian kedepannya akan ada clarity, kedepannya akan ada perkembangan. Kalau misalnya sekarang emang ada isu terkait orang ketiga, maka kedepannya kamu pasti akan diprioritaskan Pisces gitu, karena kita keluar nih kartu have confidence di mana kamu di-pursue untuk bertahan aja, untuk maju terus gitu, walaupun sekarang lagi nggak stabil dan kedepannya mungkin belum akan stabil gitu, dalam waktu dekat mungkin belum akan, tapi jauh di depan sana ada perkembangan kok, ada hope, ada kesempatan untuk kamu diperjuangkan seutuhnya, kamu diperjuangkan seluruhnya, kamu dijadikan prioritas gitu ya, kamu menjadi satu-satunya entar gitu, itu pasti akan terjadi gitu. Tapi apapun skenario kamu gitu ya, terlepas dari apakah ada orang ketiga atau tidak gitu ya, untuk kebanyakan dari kamu hubungan kedepannya akan ada perkembangan. That's why kamu diminta untuk have confidence gitu. Malaikat bersama kamu, angel bersama kamu, Tuhan, universe, guardian angel, semua bersama kamu gitu. Jadi kamu jangan takut gitu ya, kamu jangan pesimis gitu ya, karena untuk beberapa dari kalian tuh sebenarnya mau untuk maju, untuk mau berjuang, untuk mau mempertahankan, tapi takut. Mau sih maju, tapi dulu pernah begini, selama ini begitu, ada energi di sana gitu. Jadi kamu diminta untuk fokus aja ke depan, fokus ke depan dan maksimalkan apa yang ada hari ini. Boleh punya ekspektasi ke depan gitu, boleh punya harapan ke depan, boleh punya impian, boleh punya harapan. Tapi jangan sampai kamu hanya hidup dalam harapan, tapi kamu tidak melakukan sesuatu untuk mencapai harapan kamu. Harapan kamu akan tercapai atau tidak, itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kamu memperjuangkan apa yang ada sekarang ini. Jadi kalau misalnya kamu mau ke depannya baik-baik saja, maka jangan lupa untuk maksimalkan apa yang ada sekarang ini gitu. Ibarat nyetir mobil. Fokus kamu, mata kamu ke depan gitu. Tapi ke depannya akan baik atau enggak tergantung dari setir yang kamu pegang sekarang ini, tergantung dari bagaimana kamu mengemudikan gitu. Jadi jangan hanya fokus ke depan tapi kamu nggak kendalikan setirnya, tapi jangan juga kamu nggak pegang setirnya, tapi jangan juga kamu pegang setirnya tapi kamu nggak lihat ke depan gitu. Jadi kan hilang arah gitu. Jadi harus punya tujuan, harus punya optimisme, harus punya harapan, tapi jangan hidup dalam harapan, tapi hiduplah untuk sekarang ini, karena sekarang inilah yang akan menentukan apakah harapan kamu akan tercapai atau tidak, begitu ya. Semoga ini bisa kamu pahami sampai sejauh ini gitu ya. Intinya adalah trust gitu, trust in the power of God's creativity gitu. Jadi permasalahan yang kamu alami sekarang dengan dia sebenarnya adalah rencana universe gitu. Kamu memang harus melewati ini gitu ya. Memang, jadi gini, segala sesuatu itu terjadi bukan kebetulan. Selalu ada alasan untuk terjadi segala sesuatu. Satu alasan yang pasti untuk segala kejadian yang ada di dunia ini adalah supaya kita belajar, supaya kita berkembang gitu. Melalui permasalahan yang sedang kamu alami dengan dia sekarang ini gitu ya, ada pembelajaran yang perlu kamu ambil Pisces. Yang mana kalau misalnya pembelajaran ini kamu nggak petik gitu ya, kamu nggak petik lalu kamu nggak implementasikan kepada hidup kamu, kedepannya kamu akan dihadapkan dengan permasalahan yang serupa lagi, baik dengan si dia kah atau dengan orang lain gitu, sampai akhirnya kamu peka, atau sampai akhirnya kamu mau belajar, sampai akhirnya kamu mau mengimplementasikan pelajaran ini gitu ya. Jadi apa yang terjadi ini adalah semua atas izin universe, atas izin Tuhan gitu, supaya kamu belajar, supaya kamu berkembang gitu. Belajar dan berkembang bukan karena semata-mata kita salah atau kita nggak benar, tapi pada hakikatnya, pada dasarnya, kita sebagai manusia harus selalu berkembang, harus selalu membaik gitu, harus selalu lebih baik lagi dari yang kemarin gitu. Aku hari ini harus menjadi Andre 2.0, besok harus menjadi Andre 3.0, 3.0, lalu selanjutnya harus 4.0, nggak boleh stagnan. Nggak apa-apa kalau perkembangannya dikit atau pelan-pelan, tapi ya itu juga ada perkembangan, udah bagus banget daripada stagnan gitu kan, gitu ya. Trust, intinya percaya gitu ya. Kamu nggak sendiri,
Tuhan, universe, guardian angel semua bersama kamu gitu ya. Jangan lupa berdoa. Berdoa itu penting. Terdengar simple tapi itu sangat kuat kuasanya, sangat kuat powernya gitu ya. So, selanjutnya aku akan ambilkan informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial. Inisial ini adalah inisial nama, baik dari kamu, dari dia, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa inisial semua gitu ya. Kamu, dia, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Inisial namanya bisa yang nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Pisces atau zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya, atau dari pihak-pihak terkait, bisa juga semuanya bisa keluar di sini gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kamu, dengan dia, dengan hubungan kalian. Bisa saja tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun, baik dari kamu, dia, atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa juga semuanya gitu ya. Bisa juga tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau kamu sudah jadian. Pernikahan kalau kamu sudah menikah. Rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat tanggal atau bulannya, dan lain-lain gitu ya. Balik lagi, ini general reading, jadi kalau misalnya informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu, dengan dia, dengan hubungan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir, ambillah informasi-informasi yang resonate. Sisanya dikesampingkan, ambil pembelajaran dan hikmahnya. Gitu ya, setelah aku mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Pisces, kamu adalah Pisces, dan possible kamu berhadapan dengan sesama Pisces gitu ya. Aku ngedapat energi di mana untuk beberapa dari kalian sepertinya ada yang sama-sama sensitif, ada yang sama-sama perasa gitu ya, dan somehow karena sama-sama perasa nggak susah, ada yang susah untuk mengerti satu sama lainnya gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang seperti itu gitu ya. September, November 13, O 23, aku tuh dapat energi di mana antara kamu atau dia atau bahkan berdua sebenarnya ada yang mempunyai keinginan untuk hubungan cepet-cepet dong membaik, cepet dong membaik, besok membaik dong, ada yang mau instan gitu. Tapi aku sarankan jangan gitu ya, karena step by step aja, pelan-pelan aja, perlahan nggak apa-apa, tapi pasti slow but sure, daripada diburu-burukan tapi nggak maksimal proses dan outcome-nya. Kita nggak mau seperti itu. Kita maunya semua berhasil, semua lancar-lancar aja, minim permasalahan. Kalau emang perlahan bisa bikin minim permasalahan, ya nggak apa-apa. Jangan dipaksa untuk buru-buru, daripada buru-buru tapi nggak maksimal gitu ya. Trust dan enjoy the process. Walaupun situasinya atau prosesnya lama dan tidak mudah, tapi kalau dari pola pikir dan perilakunya positif, enjoy gitu ya, pada akhirnya yang awalnya kerasa lama, yang awalnya kerasa tidak mudah akan terasa lebih ringan kok gitu ya. Pola pikir dan perilaku sepertinya seakan-akan pembahasan yang simple, yang klise, tapi kuasanya, kekuatannya, powernya tuh gede banget gitu ya. Kita punya Januari, kita punya 29, kita punya 9, kita punya Aries atau Aries, kita punya Juli, kita punya Oktober, kita punya November, kita punya 20, kita punya Aquarius. Aku dapat informasi tambahan. Tadi kan aku bilang ada yang pengen cepet-cepet nih untuk membaik gitu. Satu di antara kalian ada yang mau cepet-cepet untuk membaik. Satunya lagi yang kayak ya udahlah pelan-pelan aja lah gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Kita punya Capricorn. Kita punya J. Kita punya November. Kita punya Februari.
Februari lagi. U. Oktober 27. September. Juni. Juni lagi. N. 25. April. Juli, aku dapat channel message di mana sepertinya ada yang menyukai Thailand atau film-film atau drama atau serial Thailand gitu ya. Ada yang menyukai perfilman di Thailand gitu, film-film atau seri-seri atau drama-drama di Thailand gitu ya. Aku mendapat channel message seperti itu karena tadi aku mendengar Nong gitu. Nong itu tuh panggilan untuk adik atau orang lebih muda gitu ya, dari orang yang lebih tua. Misalnya aku adalah senior gitu di kampus misalnya, lalu aku punya junior panggilan Nong gitu. Aku tadi mendengar kata Nong gitu. Jadi possible ada yang suka dengan perfilman atau film-film di Thailand gitu ya. Desember. W. Mei. Oktober. Sagittarius. Capricorn. Capricorn lagi. 8. Oktober. K. C. Februari. Possible beberapa dari kalian ada yang dealing dengan Aquarius gitu ya. Possible beberapa dari kalian ada yang dealing dengan Aquarius. Aku dapat energi di sana gitu ya. Februari 16. 7. Desember. Juli. Cancer. 2. 26. Pisces, kamu adalah Pisces dan possible kamu berhadapan dengan sesama Pisces. Gemini atau Gemini. 18. Desember. September. 30. R. September. Aries atau Aries. Juli. Februari. L. Lalu V. Ada yang suka barang branded di sini. Ada yang suka barang-barang mahal, ada yang suka barang branded di sini. Ya, basically kita semua suka barang mahal gitu ya. Pasti suka lah barang mahal. Cuman ketika aku tadi bilang ada yang suka barang branded, dia tuh emang bener-bener yang jadi ada orang di sini yang nonton ini yang nggak mau kalau barangnya nggak branded gitu. Jadi kan ada yang kalau saya contoh kalau saya kalau ya suka barang mahal, cuman bukan suatu prioritas atau bukan suatu keperluan yang perlu banget untuk saya gitu. Tapi untuk yang tadi aku bilang, ada yang suka barang branded dan itu harus banget kayak kebutuhan primer banget gitu loh, kayak kebutuhan yang nomor satu gitu. Ada yang sangat mengidam-idamkan barang branded, semuanya harus branded. Ada energi di sana gitu ya, antara kamu atau dia gitu ya. Dan terakhir kita punya Libra gitu ya. So, Pisces, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan-perkataan aku yang menyinggung. Aku minta maaf. Aku tidak ada maksud apapun gitu ya. Sekali lagi aku minta maaf. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.